rasa tersinggung antara kita dengan orang yang lain karena sikap rendah hati ini sangat terpuji. Jadi semuanya itu bisa lah ya dengan nyaman seperti itu ya. Lanjut. Nah, saya mengutip dari hadis Nabi ya, Muhammad SAW bersabda, dalam sebuah hadis dijelaskan jika kalau manusia itu ada dua rantai. Nah, rantai pertama itu didalam oleh Allah yang ketujuh, dan rantai kedua itu di bumi ketujuh. Nah, di sini ya, apabila dia tawadhu, maka Allah mengangkatnya ke langit ketujuh. Dan jika dia sombong, maka Allah merendahkannya di bumi ketujuh. Seperti itu namanya. Nah, ini ya, maksud tawadhu di sini adalah rendah hati. Bukan berarti kita rendah hati saat mengalah dan lain sebagainya. Itu kita merasa rendah ataupun rasakan diri kita itu sebagai orang yang rendah bukan ya. Justru saat kita rendah hati kepada sesama itu kita bahkan diangkat Allah ke langit ketujuh ini seperti itu ya. Nah ini maksudnya. Nah ini kita ada dua bentuk rendah hati ya. Yang pertama untuk menghormati orang lain tanpa memandang muka maupun benda. Nah itu tujuan pertama saat kita bersikap rendah hati. Jadi kita tidak membedakan entah itu beliau mungkin atau tidak ya, ataupun kaya atau miskin. Nah, kita itu komunikasi sesama makhluk sosial itu tidak membedakan, bahkan kita tidak memandang dari segi muka atau benda seperti itu ya. Tapi yang kedua adalah untuk bersikap sederhana dan tidak mengganggu diri. Nah, itulah salah satu sikap rendah hati itu. Kita bersikap sederhana. Jadi apa yang kita punya ya itulah yang kita syukuri. Dan apapun yang kita punya secara lebih kita harus syukurnya juga, dan janganlah kita bersombong ya. Itulah sikap rendah hati teman-teman. Makanya ini sangat penting dalam kehidupan sosial seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh sikap rendah hati. Makanya teman-teman bingung ya, rendah hati itu bagaimana sih sikapnya? Nah ini ada 3 ya sikap rendah hati teman-teman. Yang pertama itu adalah kepentingan orang lain. Nah di sini saat kita berkehidupan sosial ya, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk kehidupan sosial yang harmoni dan nyaman bagi sesama. Nah oleh karena itu kita mendapatkan kepentingan kita, hendaknya kita mendapatkan kepentingan kelompok ya, kepentingan kelompok yang ada di sekitar kehidupan kita seperti itu. Lalu yang kedua adalah terima kritikan atau masukan pendapat orang lain. Nah, kita sebagai manusia atau individu pastinya dalam berkehidupan sosial itu pasti pernah melakukan kesalahan ataupun ya seperti itulah. Nah, oleh karena itu saat kita melakukan kesalahan ataupun hal yang kurang enak hati dilihat ataupun dipandang oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, hendaknya kita saat dikritik oleh teman ataupun tetangga yang ada di rumah kita, itu kita menerimanya sebagai apa? Sebagai evaluasi diri, dan kita harus bersabar karena emang saat dikritik itu mungkin sesuatu yang kurang enak ya, tetapi itu adalah bentuk evaluasi diri bagi kita teman-teman. Dan itu juga salah satu contoh sikap rendah hati, bukannya kita menolak ataupun memarahi yang mengkritik, tapi justru kita menerima seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama ya, rendah hati itu juga tentang rasa syukur teman-teman. Kalau kita diberi rezeki seperti ini, kita bersyukur. Dan apabila kita diberi rezeki yang lebih, kita juga tetap bersyukur karena ini semua adalah pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyombongkan diri karena semuanya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya hanya titipan saja. Mungkin kebetulan barangkali ya titipan kita lebih banyak ya, amin. Nah itu kita harus tetap rendah hati teman-teman. Bagaimana cara menyikapi rezeki yang lebih tadi dengan cara rendah hati dan tidak sombong seperti itu ya. Itu yang sangat sulit ya, sangat sulit apabila mendapatkan rezeki yang lebih. Nah seperti itu. Selanjutnya oke, selanjutnya ini ada keutamaan rendah hati. Nah ini ya, jadi teman-teman rendah hati itu pasti ada balasannya. Nah ini ada 2 keutamaan rendah hati yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, rendah hati itu akan memberikan jalan menuju surga, karena dimana kalau rendah hati ini kita juga menerapkan hamdul minallah dan juga hamdul minanas ya. Minallahnya kita dengan rasa syukur yang kita lakukan karena memberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hamdul minanasnya kita sebagai makhluk sosial itu sangat terpuji sekali kalau melaksanakan rendah hati ini teman-teman, karena itu sangat bermanfaat sekali. Karena yang saya sebutkan tadi ya, contoh sikap rendah hati itu bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai individu yang baik dalam kehidupan sosial, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara kita menghargai kritik yang kita
kita akan diangkat Allah ke langit ketujuh. Dan sebaliknya, ketika kita sombong dengan harta yang kita miliki, dengan kepintaran yang kita miliki, dan segala sesuatu yang lebih yang kita miliki, maka Allah akan menjadikan kita ke bumi ketujuh. Sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh saya tadi pada hadis yang pertama kali saya baca tadi. Nah itu dia teman-teman. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini ada hadis Nabi juga yang sebutnya sebagai penutup ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang takabur atau bersombong, maka Allah akan merendahkannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Penjelasan tentang rendah ini yang bisa mengantarkan kita ke langit seperti itu ya. Berarti tadi kita rendah, akan tetapi justru mengantarkan kita ke langit seperti itu teman-teman. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.